Kalau kita tidak menghormati pertemuan-pertemuan agama ini, juga termasuk tidak mengagungkan syiar agama Allah. Nanti hati kita kotor aja. Saya ini sudah 60 tahun kok sholat nggak pernah bener, nggak ada rasanya, itu gimana? Oh, kamu setiap malam istimak pulang dulu gitu loh. Kamu tidak mengagungkan syiar agama, akhirnya hatinya kotor toh. Sholat nggak bisa khusyuk, wiritan nggak bisa konsentrasi, setiap dengar bayan ngantuk. Ini termasuk barokahnya hati yang kotor itu, malaikat. Insyaallah malaikat. Jadi malaikat kita agungkan syiar agama Allah, terutama Ramadan ini kita bikin istimewa. Bikin persiapan-persiapan, buka di masjid bersama. Untuk apa? Buat suasana mengagungkan Ramadan. Buat suasana mengagungkan Ramadan. Sedekah. Sedekah. Waktu Ramadan ini kasih orang buka. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, dapat pahala seperti orang yang dikasih buka itu, tanpa mengurangi pahala yang dikasih. Walaupun cuma seteguk air. Insyaallah malaikat. Ini untuk laki-laki, untuk wanita-wanita kirim ke rumah-rumah. Kirim kurma ke tetangga-tetangga kita. Kirim anggur, tempe, jagung. Diceritakan malaikat Allah Ta'ala, itu seorang wanita banyak dosanya, tapi dia pernah sedekah 1 roti, maka dimasukkan ke neraka. Rotinya itu nyantol di tangannya, setiap kena api neraka ditempelkan celes anyep. Kena api lagi, sedekahnya cuma itu dok, celes anyep. Sini kena api lagi, celes anyep. Maka sedekah roti yang banyak biar nggak kena api, insyaallah malaikat. Jangan menjadi orang bakhil. Khutbah pertama Nabi di Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, khutbah pertamanya apa? Agama ini tidak cocok untuk masyarakat bakhil. Agama ini bisa hidup untuk masyarakat yang suka memberi, insyaallah malaikat. Jangan jadi orang bakhil. Apalagi Ramadan bakhil, betul-betul rugi kita. Apa yang kita punya? Kita nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya beras. Tenaganya dikorbankan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu pun nggak bisa. Masih ada kesempatan lagi. Sedekah amal, sedekah baca Fatihah, sedekah baca Quran. Ini juga bagian dari kedermawanan malaikat. Banyak hadis yang menjelaskan kita ini boleh sedekah amal. Lebih dari 70 dalil menunjukkan boleh sedekah amal itu. Orang yang mengatakan sedekah amal nggak boleh itu nggak ngerti hadis. Sedekah amal, baca Quran kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk santri kita, untuk kiai-kiai kita, boleh. Lebih dari 70 dalil. Nggak perlu disebut, kalau disebut sampai pagi nggak selesai nanti. Sedekah memaafkan. Nabi mengatakan, kamu itu apa nggak bisa seperti Abu Dhamdham itu? Bagus itu seperti Abu Dhamdham itu. Abu Dhamdham itu tiap hari, ya Allah, saya tidak bisa sedekah apa-apa, ya Allah, nggak punya apa-apa saya. Tapi siapa saja umat Islam yang menyakitkan hati saya maafkan, itu sedekah saya. Nah. Ini termasuk sedekah itu memaafkan orang. Jadi tambah banyak orang yang menyakitkan kita, tambah banyak sedekah kita. Kalau kita mau memaafkan. Nah, malaikat Allah menutup aib orang itu satu sedekah juga. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan yang kita buat untuk orang lain termasuk sedekah juga.
Di sedekah itu luas. Tersenyum di hadapan orang Islam itu pun sedekah. Bagaimana mau tersenyum, mau ngantuk? Orang ngantuk senyum aja nggak bisa. Apalagi sedekah-sedekah yang lain. Dan orang ngantuk itu tanpa dia sadari telah menyakitkan banyak orang. Ya itu semuanya kan. Wong diceritain agama, petentengan, malah tidur. Itu apa nggak menyakitkan itu? Tapi saya maafkan supaya saya dapat pahala. Insyaallah kan? Coba yang ngantuk lagi siapa? Alhamdulillah. Jadi kalau habis maghrib ini nggak ada yang ngantuk. Bayan subuh yang gak gawat itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala fadilah amal. Terus kemudian juga masail. Bagaimana masail? Tanya kepada para ulama, bagaimana caranya puasa? Bagaimana zakat fitrah? Mulai sekarang tanya. Karena puasa itu kalau nggak pakai tertib juga tidak diterima oleh Allah. Yang kita tanya itu siapa? Para ulama yang ahlinya. Tandanya orang itu ahlinya apa? Dia kenal dengan orang-orang ahli. Jadi ulama itu kamu cek, kalau dia kenal orang-orang ahli, kenal Imam Syafi'i, kenal Imam Malik, kenal Imam Abu Hanifah, oh ini ulama ini. Tapi kalau dia ini tidak kenal dengan tokoh-tokoh ulama ini bukan ulama ini. Tandanya begitu, ngeceknya itu caranya begitu. Saya ini ahli ekonomi, kamu kenal itu profesor-profesor ekonomi yang di Surabaya? Oh kenal semua, oh iya kamu betul berarti, nah betul ini. Tapi ahli ekonomi kok nggak kenal sama orang-orang ahli ekonomi bledok, ijazahnya palsu. Ya. Begitu juga semuanya kan. Tandanya ulama itu tahu tokoh-tokoh para ulama. Kalau nggak tahu tokoh-tokoh para ulama itu jualan. Insya Allah kan. Maka kita belajar pada ulama-ulama yang ahlinya. Bagaimana caranya puasa, bagaimana zakat fitrah, bagaimana tanya tahajud. Tarawihnya 20, insya Allah kan. Di Masjid Nabawi mulai zaman para sahabat sampai sekarang tarawihnya 20. Kalau 8 boleh apa enggak? Boleh aja, tapi ditambah sampai 20. Insya Allah kan? 8 boleh, nanti malah enggak tarawih nanti kalau enggak boleh. 8 boleh, tapi ditambah sampai 20. Ini bukan khilafiyat. Ini di Madinah sejak zaman Nabi zaman sahabat 1400 tahun sampai sekarang tuh terawih itu 20. Kok dirubah-rubah ini gimana? Ini orang males saja ini. Babul males ini sudah. Ini ada dalilnya Pak. Lah para sahabat nggak ngerti dalil apa? Pokoknya 20. Kurang tambah, insya Allah mana kan? Itu terawihnya, witirnya paling dikit 3. Nanti kalau malam tahajud lagi. Lah kok banyak sekali? Lah memang ini musim barokah, musim amal, pahala dilipat gandakan kok. Memang ini kesempatan amal, kita mau buat terawih sepanjang-panjangnya. Jangan kalah dengan orang-orang mu'alaf Amerika. Orang Amerika itu baru masuk Islam, terawih 1 juz. Memang taunya ya begitu itu, pokoknya terawih itu 1 juz. Lah kita ini taunya 10 surat. Sudah Islam keturunan nomor 70 ya masih 10 surat aja. Nah, ini kan lama, supaya ada rasa. Ibadah itu ada rasanya, maka kita panjangkan.
Ya inilah waktu Ramadan, kita sempurnakan. Insyaallah malaikat.